sekolah itu untuk antar jemput, tapi di sisi sebelah apak intinya itu ya ada truk remnya blong nabrak truk sampah ya sampai guling truk sampahnya. Orang yang berada di atas bak sampahnya itu meninggal dunia 3, supirnya luka-luka, dan yang truk yang remblong tadi itu truk tronton ya, trailer gitu, nabrak rumah warga, ada 5 atau berapa rumah yang hancur ya. Belum lama juga tragedi pesawat Sriwijaya Air juga ya, belum lagi bencana-bencana alam, gempa bumi, banjir ya. Jadi saya doakan Dai yaitu selamat ya, bukan hanya rezeki toh, tapi kita juga butuh keselamatan, kesehatan juga ya, apalagi nanti tahun 2021 ini Anda harus TA ya, targetnya adalah lulus tahun 2001 ini. Nah, makanya kita berharap semuanya diberikan keadaan yang baik-baik saja semuanya, begitu ya. Adapun tadi mohon maaf dadaan saya buat meet-nya ini, tapi alhamdulillah malah semuanya bisa hadir di sini ya, ada sampai 11 ya yang hadir di sini. Ya, kalau ini kan saya 2 ini dari sekolahan dan juga akun saya sendiri. Ya, semoga kita semua masih semangat ya, meskipun PSBB Jawa Bali ini mengharuskan kita pembatasan aktivitas sosial, termasuk juga kapan sekolah lagi, kapan kuliah lagi, juga belum jelas. Ya, kalau kerja untungnya masih bisa ya, meskipun yang toko-toko ataupun pusat keramaian, mall itu maksimal hanya sampai jam 19. Ya, tapi apapun itu, semoga tidak mengurangi semangat kita, khususnya mahasiswa yang semester akhir ini. Ya, baik, kita sebelum memulai materi, nah ini saya tunjukkan dulu ya kelas work apa saja yang kemarin sudah dan belum Anda kerjakan. Ya, di yang terakhir membuat bab 1 dan bab 2 ini baru 4 ya yang mengumpulkan atau saya nilai. Ya, kemarin pada waktu pengarahan TA Anda pun pasti mendengarkan bahwa sebetulnya TA itu sudah dimulai laporannya pada semester 5, yaitu pada makul proyeksi ini ataupun pada mata perkuliahan metodologi riset ya oleh Pak Haryono mungkin yang memberikan. Jadi mulai dari semester 5 ini sebetulnya Anda sudah bisa nyolong start ya, memulai dari proposal bab 1, bab 2, bahkan kalau bisa bab 3. Ya, tapi tampaknya mungkin mahasiswa belum semuanya menyadari itu, bahwa startnya itu bisa lebih awal, yaitu pada semester 5 ini. Makanya kemarin pada waktu pengarahan, saya mendengarkan dari Pak Subi atau Pak Kristianto, ya Kristiawan, itu waktu TA semester ini hanya sampai Juli ya atau Agustus. Ya, kemudian Anda revisi, lalu wisuda di bulan September atau Oktober. Ya, jadi kita
ujian dulu, revisi, baru bisa wisuda. Itu aturan yang mau diterapkan seperti itu. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya itu Anda bisa wisuda terus baru revisi. Itu yang TA-nya mepet-mepet menjelang deadline sebelum wisuda atau akhir pengumpulan TA. Tapi yang tahun ini mau ditertibkan. Jadi ujian, revisi, baru wisuda. Ya, saya pun juga dulu begitu. Ya, misalkan saya ujian skripsi itu September atau Oktober, sementara wisuda saya Desember, ya berarti antara Oktober, November, Desember itu saya ada waktu 2 bulan, 3 bulan untuk revisi skripsi sebelum akhirnya saya bisa ikut wisuda. Nah, itulah yang mau diterapkan di Amik JTC ini. Ya, jadi Anda hanya punya waktu kalau semester 6 tok ya. Itu ya berarti katakan mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 7 bulan. Ya, 7 bulan itu untuk 5 bab, apakah cukup? Silakan Anda bagi sendiri waktunya per babnya itu berapa bulan. Ya, katakan Januari, Februari itu bab 1, bab 2. Proposal juga. Proposal bab 1, bab 2. Januari, Februari. Maksimal Maret ya. Itu sudah paling buruk. Ya. Nah, proposal bab 1, bab 2 3 bulan maksimal. Kemudian Maret ke April, Mei. Ya, itu bab 4 atau bab 34. Ya. Maret, April, Mei atau April dan Mei. Nah, katakan karena Mei, April, Mei itu adalah puasa dan juga Lebaran, maka mundurnya ya bulan 6. Berarti sampai Juni untuk bab 34. Ya, bab 5-nya adalah bulan Juni ke Juli. Berarti pas 7 bulan Anda menyusun TA, sehingga ujiannya pada Juli akhir atau awal Agustus. Nah, kemudian revisi sampai Agustus ke September. Anda sudah di bulan September atau Oktober. Begitulah kira-kira alokasi pengaturan waktu Anda mengerjakan TA ini. Ya, semoga cukup. Makanya di perkuliahan proyeksi ini sudah saya pancing ya, mulai dari membuat proposal ya, ini ya, manajemen proyek ini membuat proposal ya, atau juga sama ini ya, proyek tugas akhir ini membuat proposal ya. Kemudian ini juga saya ulangi lagi ya, membuat proposal ya. Ini teknik cara membuat bab 1, ini baru membuat proposalnya. Nah, ini UTS-nya ya, sebetulnya merupakan ini, kalau ini belum dikerjakan berarti kita ke sini. Nah, terus ini masih saya remedi bila mana di UTS tersebut banyak revisian ya. Kemudian di pertemuan tanggal 20 Desember kemarin baru saya tingkatkan ke bab 1 dan bab 2. Harapannya apa? Harapannya supaya Anda waktu pengajuan judul, pembuatan proposal, sampai pada bimbingan kepada dosen pembimbing, itu Anda tidak kebingungan. Masih punya pegangan atau pedoman dari apa yang sudah Anda buat
pada perkuliahan proyeksi ini. Tidak ada jaminan memang ketika sudah membuat di proyeksi bab 1, bab 2, bab 3, lantas nanti bimbingan ke dosen pembimbingnya yang asli itu tidak akan direvisi. Ya, tetap ada revisi, namun tidak dari awal Anda membuat itu semua, atau setidak-tidaknya mengurangi jumlah revisi yang mungkin harusnya itu buahnya sekarang tinggal sedikit. Karena apa? Karena sudah pernah saya revisi atau perbaiki atau saya kasih saran nasihat sebelumnya di perkuliahan ini. Ya, jadi gitu ya tujuan mata perkuliahan proyeksi ini, atau saya mengasih tugas menyusun bab proposal, bab 1, bab 2, bab 3, itu semua semata-mata untuk membantu mahasiswa yang ikut makul proyeksi supaya nanti pada waktu bimbingan sedikit lebih lancar, tidak membuat dari awal lagi. Syukur kalau nanti pas bimbingan lancar semuanya, kemudian hanya tinggal memikirkan bab 4 saja, alias membuat programnya, sistem informasinya. Ya. Jadi ketika sudah bimbingan TA yang asli, harapannya Anda tinggal memikirkan programnya, tidak lagi memikirkan format laporan. Ya, jadi semoga itu bisa dipahami ya. Namun yang 8 ini kemana ini? Ya, nanti semoga bisa menyusul ya di bab 1 dan bab 2-nya. Barulah nanti untuk UAS, ya saya minta UASnya ini kan kita di bulan ini ya, tanggal 7 dan 14 Februari. Ya, semoga Anda bisalah membuat bab 3 untuk itu. Nanti akan saya pandu, akan saya bimbing, ya meskipun katakan belum sampai ke flowchart ya, paling hanya diagram alir sistem lama, sistem baru, atau mungkin mentok sampai di FD. Nanti yang bagian ERD, normalisasi, kemudian desain input output sampai flowchart akhir, ya struktur dan juga program itu Anda lanjutkan di bimbingan TA yang sebenarnya. Ya, di makul saya bab 3-nya nanti sampai maksimal ya itu di FD. Kalau tidak bisa ya sampai bagian alir sistem lama, sistem baru. Ya, harapannya seperti itu, bisa seperti itu. Ya, jadi ini saya koreksi dulu yang 4 yang sudah saya beri nilai. Nilainya saya kasih 100 semua. Baik itu yang ngerjakannya bagus ataupun setengah bagus ataupun yang tidak bagus. Ya, enak toh? Nah, tinggal yang 8 ini ya mungkin nilainya sedikit lebih kurang dari yang 4. Mungkin 90, maksimal 95. Supaya ada perbedaan ya dengan yang duluan ngirim sama yang belakangan ngirim. Ya, itu ya untungnya yang 4 ini. Nah, yang 8 ini berarti Anda belum beruntung. Ya, nanti saya buka semua grade-nya biar Anda tahu utangnya apa, nilainya berapa. Ya, sekarang ke yang punya Savitri Sulisya. Nah, ini nama aslinya Sulis Savitri. Ya, mengambil judul Perancangan Sistem Informasi Penjualan berbasis web pada toko Aisyah Snack Doro ya. Nah, ini bab 1, bab 2 tidak usah dikasih
cover enggak apa-apa, tapi bila dikasih juga is okay gitu ya. Ini malah ada halaman persetujuan, ya sebetulnya belum, enggak apa-apa. Ini untuk akhir-akhir saja. Ketika sudah jadi, ya kemudian mau ujian TA, barulah ini dilengkapi. Termasuk ini kata pengantar, abstraksi ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu nanti belakangan aja enggak apa-apa. Ya, daftar isi juga gitu, karena ini belum ada halamannya, makanya ini juga belum diisi halaman berapa penulisan itu. Kita langsung ke sini ada. Nah, ini dari sini sudah keliru. Pendahuluan, ya, pendahuluanan. Ya, itu koreksi pertama. Lalu untuk koreksi kalimatnya ini, mungkin saya tidak begitu memperhatikan. Karena sudah pernah saya revisi pas waktu UTS kemarin ya, atau penugasan-penugasan sebelumnya. Saya hanya mengoreksi ya, kalau diteliti secara mendetail ya mungkin masih banyak ya kesalahannya, seperti ini dikarenakan ya, keliru ya. Nah, ini sudah saya tulis di sini revisiannya Mbak Sulis Safitri tadi ya. Bab 1 belum ada sistematika penulisan. Ini ya, ini sebetulnya sudah baik, kurang di sini ya. Di bawahnya ini seharusnya ada sistematika penulisan seperti punya Mbak Diana ya. Ini kan saya contohkan, di sini ada sistematika penulisan juga. Yang dipunya Mbak Sulis tadi belum ada ini ya, metodologi pengumpulan data atau jenis dan sumber penelitian ya, lokasinya juga jenis penelitian ini belum ya. Nah, ini metodologi penelitian ini belum ada ya, saya tuliskan di sini ya, metodologi penelitian belum ada ya. Lanjut ke bab 2. Saya tanya di situ, apakah webnya offline atau online? Gimana Mbak Safitri? Offline atau online rencananya nanti? Ada enggak Mbak Safitri? Ada ya? Online, Pak. Online ya. Berarti kalau online itu nanti waktu ujian Anda harus online-kan. Jadi harus Anda taruh web Anda ini ke internet, dihostingkan. Ya, cuma kendalanya ketika nanti ujian, semoga internetnya Amik GTC lancar. Kalau internetnya Amik tidak lancar, Anda pakai HP Anda untuk tethering dengan laptopnya. Ya, oleh sebab itu, di bab 2 Anda harus menambahkan teori tentang web hosting. Karena online, kalau yang offline tidak perlu Anda tambahkan web hosting. Karena itu ada pengertian e-commerce. Nah, berarti kan ini electronic commerce, berarti online. Nah, tinggal online-nya itu di mana? Ya pakai web hosting. Gitu ya. Kalau mau nggak online juga nggak apa-apa. Oleh sebab itu nanti e-commerce-nya dihilangi. Teori web hosting juga tidak ada, enggak apa-apa. Monggo, menurut Anda yang mudah yang mana? Mau yang online atau offline? Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan Anda. Ya nanti dengan dosen pembimbingnya lah bisa rundingan. Sebaiknya online atau offline. Kalau menurut saya, seandainya saya dosennya, offline saja nggak apa-apa, karena masih D3. Kalau S1 barulah Anda online kan, gitu Mbak. Yang lainnya juga yang pakai web, silahkan mau offline, online, saya rasa D3 nggak masalah.
Ya, S1 mungkin harus online gitu ya. Lanjut, di bab 2-nya Mbak Sulis ini belum ada pengujian sistem ya dengan black box atau white box. Pilih salah satu aja. Ya, gitu. Terus ya, pengertian penjualan belum ada ya Mbak ya. Pengertian penjualan sudah ada belum Mbak Sulis? Saya cek lagi ya. Ini informasi ya, web sepertinya belum ada. Ya, ramai sekali rumah saya. Ya, berarti pengertian penjualan belum ada. Pengertian apa tadi? Snack. Ya, menurut kamus KBBI misalkan gitu ya. Ya, itu bisa diperbaiki atau dilengkapi. Kemudian yang jadi permasalahan di sini adalah ketika Anda tidak punya buku untuk membuat TA ini. Ya, kalau buku yang wajib Anda beli itu adalah buku yang kaitannya dengan program yang Anda buat. Misalkan web, berarti Anda belinya ya beli buku tentang membuat web, PHP, HTML, ASP, JavaScript, mungkin XML, Bootstrap, ya, atau mungkin aplikasi-aplikasi web yang lain. Itu wajib Anda beli. Tapi bagaimana dengan seperti buku pengertian penjualan, pengertian snack, itu carinya di mana, Pak? Ya, apakah harus beli bukunya juga? Buku metodologi penelitian, bolehlah kalau itu Anda beli. Ya, kalau punya uang. Kalau tidak ya yang minimal buku yang mendukung tentang web tadi itu yang harus Anda miliki. Ya, tapi kalau yang seperti pengertian-pengertian tadi, misalkan pengertian penjualan ya, Anda bisa browsing seperti ini. Nah, ini ya, pengertian penjualan. Menurut, nanti di sini akan keluar sendiri tahunnya. Mau tahun 2015, tahun 2016. Ya, kan syaratnya kemarin pada pengarahan kan apa? Referensi buku tidak boleh terlalu jadul. Misalkan tahun 2010 ke bawah. 2007, 2009 itu seharusnya tidak. Kecuali kalau memang tidak ada revisi terbaru dari bukunya itu. Kalau ada ya mending yang terbaru. Seperti ini ya, pengertian penjualan. Nah, pengertian penjualan menurut siapa? Menurut Mulyadi tahun 2016 halaman 160. Ya, penjualan merupakan ya seperti ini. Anda bisa klik situsnya ini. Nah, ini kan dia download ya, repository ya, STIE PGRI. Nanti kita buka di apa artikelnya ini ya, atau makalahnya ini ya. Ya. Pengertian penjualan. Nah, nanti itu misalnya nanti bisa kita apa? Find and replace ya. Anda cari penjualan menurut siapa lah, misalkan ini ya. Akuntansi merupakan misalkan itu ya. Ya, kalau Mulyadi ini itu ya. Jadi cara nyarinya seperti itu. Kalau Anda bisa beli bukunya lebih bagus. Tapi jika tidak bisa, Anda bisa cari online. Tapi yang dicantumkan bukan alamat situsnya, tapi nama pengarang dan juga tahunnya seperti ini. Ya, gitu ya. Ya, ini 2010 ini sebetulnya sudah terlalu jadul ya. Ya kalau bisa yang 2016 ini. Ya, seperti ini ya.
Nah, itu contohnya. 2007 ini juga terlalu lama. Terus lanjut ke punya Mbak Sulis sudah ya. Sekarang miliknya Mbak Diana Ratnasari. Nah, ini sistem informasi penjualan lanting si engkong berbasis web. Nah, ini bab satunya tidak ada revisi. Ya, bab 2 saja, tambahkan pengertian apa itu jajanan lanting. Ya, tuh. Nanti Anda cari di Google seperti tadi. Jajanan lanting itu apa atau bentuknya seperti apa. Ya, terus tambahkan teori tentang pengujian sistem menggunakan black box atau white box testing. Salah satu aja yang dipakai, tidak perlu dua-duanya. Ya, lalu yang terakhir, tambahkan pengertian atau teori ya tentang SAM. Ya, di sini ya, di bagian bawah-bawah ini. Ya, ini kan sudah ada pengertian MySQL, ya, PHP juga. Nah, tapi kan web servernya SAM atau web editor Dreamweaver-nya kan belum dijelaskan pengertiannya di sini. Ya, makanya tinggal nambah itu, Mbak Diana ya. Lanjut ke Muhammad Nasiruddin. Ya, Mas Nasiruddin, Mas Komting ya. Tidak ada covernya, enggak apa-apa. Ya, langsung ke bab satunya. Di sini saya teliti ada daftar pustaka yang terlalu lama. Ya, tahun 2007, tahun 2009. Ya, mungkin Anda bisa cari yang tahun 2010 ke atas. Ya, 2011 sampai 2020 misalkan. Ya, Anda cari. Terus pada bab 2 tambahkan pengertian pendaftaran siswa ya atau PPDB atau pendaftaran siswa baru. Ya. Sepertinya itu ya Mas Nasiruddin yang belum komplit ya. Lanjut ke miliknya Mbak Vinia. Ya, Mbak Vinia ini kemarin notifikasinya baru masuk ya ke email atau ke HP saya. Nah, ini juga sama dari ke 1, 2, 3, 4 ini semuanya berbasis web. Ya. Sistem informasi penjualan buku online. Ya, berarti dia jualan buku secara online ya. Menggunakan metode e-commerce. Ya, sebetulnya kalau sudah ada kalimat online itu ya mesti e-commerce gitu ya. Jadi pilih salah satu aja. Ya, online-nya saja atau e-commerce-nya saja. Tidak boleh dua-duanya ya. Biasanya ini ada revisi judul nanti. Misalkan perancangan sistem informasi penjualan buku dengan menggunakan metode e-commerce. Ya, atau perancangan sistem informasi penjualan buku online secara online berbasis web gitu juga bisa. Kalau berbasis web tidak perlu online tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada kata-kata online e-commerce berarti Anda harus hosting. Ketika ujian TA harus pakai internet. Ya, itu monggo nanti mau offline atau online Anda putuskan sendiri dengan dosen pembimbingnya juga nanti ya. Begitu. Terus ini juga belum ada perusahaannya ya. Ya, misalkan ini pada penerbit apa gitu. Ya, penerbitnya namanya misalkan Wahana Komputer. Ya, atau mungkin Erlangga, Yudhistira. Ya, biasanya ada tempat penerbitnya namanya apa. Ya, kecuali kalau Anda punya buku sendiri dijual sendiri. Nah, itu boleh nggak pakai perusahaan. Tapi tetap ada nama labelnya ya atau nama jualannya itu apa. Tidak boleh penjualan buku online gitu. Ya, tapi harus ada perusahaannya.
Bentar saya lihat dulu. Ya, di sini di latar belakangnya. Iya, ini juga belum jelas ya apa perusahaannya apa gitu ya. Monggo nanti dipikirkan tempat penelitian atau penerbitnya apa ya. Anda cari penerbit-penerbit yang baru ya, misalkan itu saya punya teman tuh namanya Mbak Reni ya. Mbak Reni itu sudah membuat atau menulis 1 atau 2 judul buku, novel atau buku lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dia mungkin butuh sistem informasi penjualan buku online ini. Nah, Anda bisa tembusi orang-orang yang seperti itu. Tidak perlu ke penerbit yang sudah tenar. Kalau sudah tenar ya wes punya web sendiri mereka. Ya, Anda tarik penulis-penulis yang pemula yang mau jualan buku, Anda jadikan judul TA ini. Gitu ya Mbak Binia ya. Lalu ini ya, jarak paragraf belum 1,5 atau double. Ya, ini saya tadi mengamatinya dari sini. Oh, ini terlalu mepit ya. Nah, di grup WA sudah saya kasih pedoman TA tahun 2020-2021. Ya, bisa Anda contoh nanti cara penulisannya yang baik bagaimana. Ya. Supaya tidak Iya, Pak. mepit atau mungkin lebih rapi. Ya, kalau pas bimbingan boleh single paragraf tidak apa-apa untuk menghemat kertas. Tapi ketika sudah mau dicetak, ya Anda harus patuhi aturan alignment-nya, margin-nya, ya begitu. Bahkan pas bimbingan bolak-balik ya tidak apa-apa untuk menghemat lebih kertas. Ya, tapi jangan kertas buram, printnya jelek ya. Juga nanti bisa merusak printernya ketika masuk ke dalam alat pencetaknya itu. Terus alignment belum justify, belum rata kanan kiri ya. Ini kayaknya ya, ini ya, ini kan ini ke sini, ya itu belum justify. Bab 1 belum ada sistematika penulisan. Ya, ini langsung tiba-tiba habis dari metodologi belum ada sistematika penulisan. Kemudian bab 2 bukan seperti itu yang diminta. Ya, ini bab 1 ini harusnya metodologi ini ya. Kalau bab 2 itu namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ya teori-teori yang dijadikan judul TA itu dituliskan teorinya semua di bab 2. Seperti ini ya, punya teman-teman yang lain tadi. Ya, seperti ini semua teorinya dituliskan di situ. Nah, bab 2 ini kan rawan itu ya. Rawan plagiat atau nyontek. Ya, jadi sebetulnya kalau saya kasih contoh TA yang sudah jadi itu bukan untuk Anda kopas semuanya, tapi itu harapannya bisa membantu bagaimana sih cara menulis TA itu. Ya paling tidak Anda sudah tahu, oh kayak gini buat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, sampai pada lampiran depan dan belakangnya. Nah, adapun kalimat-kalimatnya ini, ya Anda harus tulis lagi ya dari, kalau perlu dari buku yang Anda dapatkan itu ya. Kalaupun mau copy paste ya, Anda carilah sinonimnya, misalkan berdasarkan penjelasan di atas ya. Ini penjelasan itu sinonimnya apa ya, misalkan berdasarkan keterangan di atas. Nah, begitu. Dapat disimpulkan. Disimpulkan itu dapatnya misalkan bisa diambil kesimpulan, misalkan gitu ya. Itu kalau mau plagiat tapi nggak ngetarai ya kayak gitu. Dicarikan sinonimnya.
supaya nggak sama plek kalau bisa, daripada kita satu-satu nyari kalimat sinonim itu juga sama-sama lamanya, ya mending kita buat dari awal ya. Tapi paling tidak langkah-langkahnya ini sudah punya gambaran gitu ya. Jadi bab 2 Mbak Vinia itu isinya seperti itu ya. Jadi menampilkan semua teori yang dijadikan judul TA. Kalau tentang web ya teori web dimasukkan semua. Kalau tentang pemrograman Visual Fox Pro ya Visual Fox Pro itu teorinya dimasukkan semua. Tentang VB biasanya kalau VB butuh database misalkan Microsoft Access itu dimasukkan. Kalau Fox Pro pakainya apa ya? Crystal Report ya Crystal Report dimasukkan. Ya jadi teori-teorinya tentang judul TA-nya Anda itu dimasukkan di bab 2 ya. Ya, jadi ini teknik pengolahan data ini sebetulnya bab 1 ini. Ya. Nah, terus di bab 1 bab 2 yang saya minta kan bukan bab 3, bab berapa lagi ini. Terus ada kesimpulan. Ya, ini proposal. Ya, proposal kan sudah kemarin ya waktu UTS, waktu penugasan sebelumnya itu. Coba dilihat lagi ya, Mbak ya. Mbak Vinia ngumpulkan enggak kemarin waktu tugas 1 dan UTS itu. Ya, kalau ngumpulkan insya Allah tahu gitu ya. Ya, jadi ini yang saya minta bab 1 dan bab 2, bukan proposal. Ram ini ya Allah ya, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Jadi begitu untuk koreksinya dari 4 ya, yang baru ngumpulkan. Tapi enggak apa-apa, yang ngumpulkan 4 ini semuanya saya nilai 100. Ya, baru yang nanti yang 8 ini ya itu bisa 90, 95, 85 ya. Ya, itu salah yang ngumpul ke telat. Ya, mohon maaf ya. Tapi ya pokoknya semua Anda ngumpulkan aja. Nah, nilainya gimana, Pak? Nah, nilainya ini ya. Ya, ini saya bukakan. Ya, jadi waktu yang proyek tugas 1 ini kan sebetulnya hanya saya suruh untuk nuliskan judul TA-nya kira-kira apa. Ya, waktu itu yang mengumpulkan hanya Mbak Ainun, Mbak Diana, Mas Nasiruddin. Ya itu toh. Lainnya belum. Untung nggak tak kasih 0. Tapi tak kasih 60, 60, 60 mesake. Ya. Nah, kalau ini saya kasih 0, nanti nilai akhirnya ini nilainya jelek. Ya, makanya saya kasih 60. Kalau Anda ini mau ngumpul ke, nuliskan judul, bisa saja saya remedi, saya perbaiki. Itu. Nah, untuk UTS kemarin, ya itu sudah saya nilai sesuai baik buruknya proposal yang Anda laporkan. Ya, mungkin yang nilainya belum 100 atau 90 ke atas, saya suruh remedi. Kalau yang nggak remedi gimana, Pak? Ya kalau yang nggak remedi nilainya sama. Ya, atau mungkin di sini masih missing. Ya, berarti yang missing ini harusnya ya nilainya sama. Ya, berarti hanya 90. Karena dia tidak melakukan perbaikan. Ya, nilainya sama dengan UTS-nya. Karena tidak diperbaiki gitu. Daripada ini saya tulis 0, maka ini akan jelek nanti nilai akhirnya. Ya, pokoknya nilainya jadi sama ya, sama dengan UTS-nya karena tidak diperbaiki. Ya, kalau yang diperbaiki gimana, Pak? Yang diperbaiki seperti ini, Mbak Safitri. Ya, dari 90 jadi 100. Mbak Ainun ngerjakan tapi telat. Enggak apa-apa. 90 jadi 100. Ya, Mbak Ana. Ya. Nah, ini Anissa tidak mengumpulkan, nilai awalnya sudah tinggi. Ya tetap 90. Mas Aryo tetap 85.
Mbak Ayah tidak mengumpulkan tetap 80. Mbak Diana wis bagus, ya tak tulis 100 lagi. Mbak Fitri yang mengumpulkan jadi 100. Ya gitu ya. Saya nilainya seperti itu. Lah Mbak Vinia mengumpulkan diperbaiki ya saya jadikan 100. Ya, tapi kok malah di bab 1 bab 2-nya kok sama. Ya harusnya ini beda dengan proposal, dengan remedi UTS-nya beda. Ya. Nah, yang terakhir ini karena baru 1 2 3 4 yang mengumpulkan, ya baru 4 itu yang saya nilai. Yang ini masih missing. Ya berarti ini belum mengumpulkan. Ya. Gitu ya. Anak-anak, masa anak-anak saya panggilin. Ya, pokoknya gitu ya, guys. Ya, pokoknya Anda kompliti apa yang belum dikumpulkan, insya Allah nilainya bisa A semua. Nah, saya ngerekamnya gimana? Tinggal gini. Ya. Ini saya buka dulu. Nah, rame. Ya, ini nilainya baru seperti ini. Ya, ini kalau saya 0 misalkan karena belum mengumpulkan. Ya, ini misalkan saya jadikan nilai akhir, misalkan ya pakai apa average. Ya, nah, misalkan nilai. Nah, nilainya seperti ini baru. Ya. Ini ya, ada yang masih 60, 62, 57,5 ya. Nah, ini gimana saya ngatrolnya kalau Anda tidak mengumpulkan ya. Nah, tolong makanya itu nanti yang masih nilainya kurang bisa Anda susulkan. Begitu ya Mas dan Mbak ya. Oke. Ya, itu untuk pertemuan kuliah hari ini. Selanjutnya TA-nya ya sudah memilih dosen pembimbing atau judul TA-nya sudah dikumpulkan belum? Sudah ya. Nah, dari 3 itu kan nanti dipilih 1 ya oleh kajurnya nanti. Ya misalkan kok judulnya tidak sama dengan apa yang sudah Anda buat di makul proyeksi ini, ya paling tidak kan Anda sudah tahu cara buat proposal bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Syukur nek judul TA-nya sama dengan apa yang diusulkan di makul proyeksi ini gitu ya. Tahun 2021 bulan September Oktober lulus semua, amin ya rabbal alamin. Bisa ya, bisa enggak? Bisa loh, nek enggak bisa rugi ya. Ruginya apa? Tahun 2022 Anda rugi setahun, bayar lagi ya kan. Sing meh nikah tahun iki ora sido. Sing meh melu PNS tahun ini nggak bisa. Nah, itu padahal kemarin tuh banyak yang lolos keterima PNS itu. Ya memang sih ada yang langsung tahun itu atau tahun depannya atau nunggu berapa tahun. Ya, seperti Mas Hasan itu kan nunggu beberapa tahun. Mas Solihin nunggu setahun. Kurang lebih setahun. Ya misalkan lulusnya 2019, dia ikut 2020 lolos. Ya, 2021 dia sudah penempatan CPNS-nya. Ada alumni yang sudah lulus agak lama dulu, Mas Wiwit itu.
Udah lulus tahun berapa tuh? Udah agak lama itu ya. Dia dari D3 ke Amik, terus S1 di STIMIK Himsa, terus kerja di pabrik dulu. Nah, baru tahun ini dia keterima, atau tahun 2020 kemarin tes, keterima penempatan tahun 2021 ini. Ya, jadi itulah kenapa kok Anda harus lulus tahun ini juga. Ya, begitu saja mungkin yang bisa Pak Rizky sampaikan. Bagi yang belum membuat bab 1, bab 2, silakan disusulkan. Bagi yang sudah membuat bab 2, nanti silakan dibuat bab 3-nya. Ya, saya buat sebagai UAS ya. Ya, sampai DFD maksimal. Nanti saya ajarkan cara membuat bab 3 di pertemuan yang akan datang. Ya, sehingga nanti pas UAS Anda mengumpulkan ya bab 3-nya itu. Begitu ya. Ya, semata-mata supaya membantu Anda untuk mempermudah nyusun TA. Ya, itu saja mungkin dari Pak Rizky. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Monggo tanya, nggak apa-apa, gratis, tidak bayar. Sambil saya screenshot dulu, ya, screenshot dulu, sing melu sapa wae. Ya, insya Allah semua datang ya, semuanya ikut. Tanyalah, monggo. Yuk, tanya-tanya. Silakan. Mas Nasiruddin gimana? Lancar? Sudah mengajukan judul? Tinggal nunggu keputusan ya? Sama dosennya siapa saja gitu ya? Oke, alhamdulillah. Ya, harusnya semua ini sudah punya proposal ya, bab 1, bab 2-nya. Tinggal diteruskan, dikumpulkan di sini. Ya, tinggal dikumpulkan di kuliah ini gitu. Ya. Ini kok malah belum dikumpulkan, kenapa ini? Ya, jadi ini bisa dikompleti habis ini ya. Gitu ya. Oke, kalau Anda ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ya, dari saya mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.